Halo, ketemu lagi dengan saya Yustil Hasutianto di channel yang membahas tentang psikologi, psikoterapi, hipnosis, dan hipnoterapi. Kali ini saya ingin membuat konten edukasi tentang gangguan panik. Mari kita pahami bersama bagaimana kondisi ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan strategi untuk mengatasinya. Gangguan panik adalah kondisi mental yang ditandai dengan serangan panik yang tidak terduga dan tidak terkendali. Ini bisa terjadi pada siapa saja dan seringkali terjadi secara tiba-tiba tanpa pemicu yang jelas. Serangan panik adalah pengalaman yang intens dari gejala fisik dan emosional, seperti detak jantung yang cepat, sesak nafas, gemetar, dan rasa takut yang luar biasa. Ini bisa sangat mengganggu dan menakutkan bagi yang mengalaminya. DSM-5 TR atau Diagnostik Statistik Manual menyediakan kriteria diagnosis yang membantu para profesional kesehatan mental dalam mengidentifikasi gangguan panik. Beberapa kriteria termasuk sejumlah serangan panik dalam periode waktu tertentu dan ketakutan berlebihan terhadap serangan berikutnya. Menurut The Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder, kriteria diagnosis untuk gangguan panik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah serangan panik berulang. Pengalaman serangan panik yang tidak terduga dan berulang yang melibatkan puncak gejala fisik dan kognitif yang intensif dalam waktu singkat. Kedua, ketakutan terhadap serangan panik berulang, kekhawatiran yang berkepanjangan dan signifikan tentang serangan panik berulang. Konsekuensi dari serangan panik misalnya kehilangan kendali, kematian, atau kegilaan, atau perubahan perilaku yang berhubungan dengan serangan panik. Tiga, perubahan perilaku yang maladaptif. Perubahan perilaku yang berhubungan dengan serangan panik seperti menghindari situasi yang memicu serangan panik atau mengambil tindakan pencegahan yang ekstrim. 4. Gejala tidak disebabkan oleh zat atau kondisi medis lain. Gejala serangan panik tidak disebabkan oleh penggunaan zat tertentu misalnya narkoba, obat-obatan, atau kondisi medis lain yang spesifik. 5. Tidak terkait dengan gangguan mental lain. Serangan panik tidak disebabkan oleh gangguan mental lain yang sudah ada, seperti gangguan kecemasan lainnya atau gangguan kesehatan mental lainnya. Ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan panik, termasuk faktor genetik, tingkat stres, dan pengalaman traumatis. Ketidakseimbangan neurotransmitter dalam otak juga dapat memainkan peran penting dalam munculnya gangguan panik. Beberapa hal yang menyebabkan gangguan panik adanya, pertama, genetika, riwayat keluarga yang mengalami kecemasan sehingga menurun ke anak-anaknya. Kedua, faktor lingkungan, pengalaman stres, trauma, atau kejadian hidup yang sulit dapat menjadi pemicu dan memperburuk gangguan panik. Hal ini termasuk kehilangan yang signifikan, perceraian, kekerasan, atau pengalaman traumatis lainnya. Yang keempat, kebiasaan hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat seperti kurangnya olahraga, diet yang buruk, kurangnya tidur, dan konsumsi zat-zat berbahaya seperti alkohol, kafein, atau narkoba dapat meningkatkan resiko gangguan panik. Yang kelima adalah kebiasaan berpikir negatif. Pola pikir yang cenderung negatif atau pesimis, serta sikap perfeksionisme yang tinggi dapat meningkatkan resiko seseorang terhadap gangguan panik. Pola pikir yang menyebabkan perasaan tidak aman atau tidak terkendali juga dapat berkontribusi pada serangan panik. Ketidakseimbangan neurotransmitter. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dalam otak telah dikaitkan dengan gangguan panik. Gangguan pada sistem saraf pusat ini dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap stres dan kecemasan. Yang ketujuh, kondisi medis atau psikiatrik lainnya. Beberapa kondisi medis seperti gangguan tiroid, gangguan jantung, atau gangguan pernapasan dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan serangan panik. Selain itu, gangguan kesehatan mental lainnya seperti depresi, gangguan obsesif kompulsif disorder, atau gangguan panik lainnya juga dapat meningkatkan resiko gangguan panik. Meskipun serangan panik bisa sangat menakutkan, ada beberapa strategi yang bisa membantu mengatasinya. Ini termasuk teknik pernapasan dalam, relaksasi, dan terapi kognitif perilaku. Dan berikut ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pahami gejalanya. Mengetahui gejala serangan panik dapat membantu Anda merasa lebih siap menghadapinya. Gejala umum seperti detak jantung yang cepat, sesak nafas, gemetar, keringat dingin, pusing, atau rasa tidak nyaman di dada. Selanjutnya adalah praktikkan pernapasan dalam. Latihan pernapasan dapat membantu menenangkan sistem syaraf Anda dan mengurangi gejala fisik serangan panik. Cobalah bernafas dalam-dalam melalui hidung Anda dan keluarkan napas perlahan-lahan melalui mulut Anda.
Yang ketiga, gunakan teknik relaksasi. Berbagai teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau visualisasi dapat membantu meredakan kecemasan dan ketegangan yang terkait dengan serangan panik. Keempat, gunakan afirmasi positif. Menggunakan afirmasi positif dapat membantu meredakan ketakutan dan kecemasan selama serangan panik. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda aman, bahwa serangan ini akan berlalu dan bahwa Anda dapat mengatasinya. Yang kelima, fokus pada lingkungan sekitar. Alihkan perhatian Anda dari gejala panik dan fokus pada lingkungan sekitar Anda. Perhatikan detail-detail kecil di sekitar Anda dan coba berbicara dengan seseorang yang dapat memberikan dukungan. Keenam, hindari penyebab serangan panik. Jika Anda menyadari bahwa ada pemicu tertentu yang memicu serangan panik, hindarilah sebisa mungkin atau cari cara untuk mengelola dan mengatasinya lebih baik. Ketujuh, berbicara dengan seseorang. Berbicara dengan seseorang yang dipercaya seperti teman dekat, anggota keluarga, atau seorang profesional kesehatan mental bisa membantu Anda merasa didukung dan lebih tenang. Kedelapan, terapi kognitif perilaku. Jika serangan panik menjadi masalah yang kronis atau parah, terapi kognitif perilaku atau CBT bisa menjadi pilihan yang efektif. Terapis akan membantu Anda mengidentifikasi pola pikir negatif dan mengubahnya menjadi pola pikir yang lebih positif dan sehat. Kesembilan, konsultasikan pada dokter jika serangan panik terjadi secara teratur atau berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari Anda. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan mental untuk evaluasi lebih lanjut dan rencana pengelolaan yang sesuai. Dengan pemahaman yang baik tentang gangguan panik, serta dukungan dari orang-orang yang terdekat dan profesional kesehatan mental, kita dapat belajar untuk mengatasi dan mengelola kondisi ini. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami serangan panik. Silakan klik like, subscribe, komen, dan share video ini agar masyarakat lebih teredukasi tentang kesehatan mental. Ingatlah bahwa bantuan selalu tersedia jika Anda membutuhkannya. Terima kasih telah menonton konten edukasi kami tentang gangguan panik.